Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama saya panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatan kita semua. Yang saya hormati Bu dosen Dika Anugrah, SHMH, dan rekan-rekan yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya Pami Pareji dan di samping saya Karena Bahari dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai studi kasus antara PT GPU dengan PT SKE. Baiklah rekan-rekan, kita mulai kasus antara PT GPU Gorbi Putra Utama dengan PT SKE Santoso Kurnia Energi. Dari pendahuluan, perikatan adalah arti luas meliputi semua hubungan hukum antara dua pihak, di mana suatu pihak itu ada hak dan pihak lain ada kewajiban. Dengan berpegang pada perumusan seperti itu, maka di dalamnya termasuk semua hubungan hukum yang muncul dari hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan, di mana di suatu pihak ada hak dan yang lain ada kewajiban. Ada berbagai macam-macam perikatan bersyarat, perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu, perikatan yang membolehkan memilih, perikatan tanggung-menanggung, perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, perikatan tentang penetapan hukuman. Sebagian contoh kerjasama yang dilakukan oleh PT GPU dengan PT KSE dalam memesan peralatan mesin, traktor, dan peralatan kebun lainnya. Namun peralatan mesin perkebunan itu telah rusak setelah dipakai beberapa bulan. PT KSE menuding perusahaan PT GPU ini mengingkari kontrak perbaikan mesin perkebunan. Mereka yang menuntut perjanjian memiliki garansi perbaikan hingga 1 tahun. Saat itu PT KSE meminta mesin tersebut diservis kembali lantaran baru dipakai selama 3 bulan. Akan tetapi PT GPU menolak, alasannya kerusakan itu di luar yang diperjanjikan dalam kontrak. Garansi diberikan jika kerusakan karena kesalahan pengerjaan. Ini yang membuat pihak PT KSE naik pitam sehingga kasus ini dibawa ke pengadilan. Pembahasan PT GPU salah satu perusahaan peralatan yang menyediakan peralatan kebutuhan perkebunan tersandung masalah dengan PT KSE. Kasus ini muncul saat keduanya menjalin kerjasama pada bulan Maret 2012. Kala itu PT KSE memesan peralatan mesin traktor dan peralatan kebun lainnya dari PT GPU. Kemudian pada bulan Mei tahun 2012, peralatan mesin perkebunan itu datang secara bertahap, dan pada bulan Juni 2012 pemesanan peralatan mesin perkebunan itu usai atau telah tuntas. Tak berselang lama dari itu, tepatnya tanggal 23 September 2012, peralatan mesin perkebunan itu telah rusak setelah dipakai beberapa bulan. PT KSE menuding perusahaan PT GPU ini mengingkari kontrak perbaikan mesin perkebunan mereka yang menurut perjanjian memiliki garansi perbaikan hingga 1 tahun. Saat itu PT KSE meminta mesin tersebut diservis kembali lantaran baru dipakai selama 3 bulan. Akan tetapi PT GPU menolak, alasannya kerusakan itu di luar yang diperjanjikan dalam kontrak. Garansi diberikan jika kerusakan karena kesalahan pengerjaan. Ini yang membuat pihak PT KSE naik pitam. Pada bulan Desember 2012 PT KSE pun menggugat ke PT PGPU dengan ganti rugi sebesar 5 juta atau 5 juta AS atau sekitar Rp 76 miliar ke Pengadilan Negeri Tangerang. Mediasi memang sempat dilakukan, tetapi menemui jalan buntu. Dengan dasar itu pada Maret 2013 PT KSE
mengalih gugatannya ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi ternyata gugatan itu ditolak oleh pengadilan. Padahal di sisi lain PT GPU memiliki hutang perawatan mesin perkebunan milik PT KSE sejak Agustus 2011. Dan tiba-tiba di tengah transaksi perjanjian tersebut PT GPU memutuskan secara sepihak beberapa kontrak perjanjian perbaikan dan pembelian peralatan perkebunan. Padahal peralatan perkebunan itu sudah siap untuk diserahkan sehingga kerugian di pihak PT KSE mencapai ratusan juta rupiah disebabkan pengingkaran atas perjanjian secara sepihak tersebut, dan atas ini yang kemudian masuk hutangnya dan sudah jatuh tempo sejak awal 2012 tapi tak kunjung dilunasi oleh PT GPU sehingga pertengahan tahun 2012. Menurut Sugeng, PT GPU sebagai salah satu perusahaan yang menyediakan peralatan perkebunan telah melakukan transaksi hutang yang semena-mena dengan didasarkan itikat buruk, tidak pernah memikirkan kondisi dan kepentingan klien yang diajak bekerja sama. Bahkan 3 somasi yang telah dilayangkan oleh pihak PT KSE terhadap PT GPU pun masih tidak ada konfirmasi balik kepada pihak PT KSE. Dengan dasar itu pula Sugeng selaku kuasa hukum PT KSE akan menggugat PT GPU ke pengadilan. Begitulah PT GPU benar-benar dalam keadaan siaga saat. Analisis kasus. Perseteruan yang terjadi antara PT GPU milik perusahaan ternama di bidang peralatan perkebunan dengan PT KSE tidak kunjung usai. Hal ini disebabkan karena 1. Kerjasama yang dilakukan oleh pihak PT GPU dengan PT KSE dilakukan dengan transaksi bisnis berlandaskan itikat buruk. Kedua, pihak PT GPU tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan. Dalam hal ini PT GPU sebagai debitur dinyatakan ingkar janji atau wan prestasi. Ketiga, pihak PT GPU telah mengadakan pembatalan pembelian atas pemesanan peralatan mesin perkebunan, padahal peralatan perkebunan sudah selesai dikerjakan dan siap untuk diserahkan. Hal ini menyebabkan kerugian ratusan juta atau tak terhingga oleh PT KSE. Keempat, pembayaran hutang perawatan oleh pihak PT GPU yang melampaui tempo yang diperjanjikan. Kelalaian PT GPU terhadap PT KSE menjadikan terhambatnya kinerja produksi lain yang akan dibuat oleh PT KSE sesuai dengan pasal 1243 BW yang berbunyi penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atas dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Adapun yang merupakan model-model dari prestasi adalah seperti dalam pasal 1243 BW, yaitu yang ke-1 memberikan sesuatu, yang kedua berbuat sesuatu, dan yang ketiga tidak berbuat sesuatu. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur, maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan lalai. Pernyataan lalai ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai kepada suatu fase di mana debitur dinyatakan ingkar janji wan prestasi. Jadi maksudnya adalah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi. Dalam pasal 1238 BW disebutkan bahwa si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan suatu akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri. Ialah jika ini menetapkan bahwa ia berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Bahwasanya pernyataan lalai diperlukan dalam hal orang meminta ganti rugi atau meminta pemutusan perikatan dengan membuktikan adanya ingkar janji. Hal ini digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan agar debitur tidak merugikan kreditur.
Ganti rugi yang diterima dari hitungan material yakni berupa penyitaan peralatan mesin perkebunan milik PT GPU yang bernilai Rp 18,3 miliar mungkin sudah memadai kerugian yang diderita si berpiutang akibat tidak dipenuhinya perjanjian oleh si berutang. Namun rasa kecewa tidak mungkin dapat ditebus, sebagaimana PT GPU yang tidak merespon baik ketika pihak PT KSE datang menemui PT GPU di kantornya untuk menagih hutang PT GPU yang tersendat menimbulkan dampak pada produksi lain. Mengingat hubungan baik PT GPU dengan PT KSE mengundang rasa kecewa dikarenakan akhir cerita kerjasama yang dilakukannya mengalami permasalahan hukum. Dengan demikian, ganti rugi hanyalah merupakan obat atas derita yang dialami karena apa yang diinginkan itu tidak datang atau diberikan oleh pihak lawan. Langsung. Mulai. Kesimpulan dari uraian dan analisis kasus di atas, tampaklah hubungan antara perjanjian dan perikatan yang dilakukan oleh PT GPU dan PT KSE, yang mana hubungan di antara keduanya berawal dari PT KSE membeli peralatan mesin perkebunan dari PT GPU. Selanjutnya PT GPU memiliki hutang perawatan dan pembelian peralatan mesin perkebunan yang kala itu penyerahannya sudah siap 100% sehari sebelumnya. Akan tetapi ada batas berakhir menjadi suatu permasalahan hukum dikarenakan PT GPU melakukan wan prestasi terhadap PT KSE. Di sisi lain, debitur melakukan kesalahan dengan tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan wan prestasi ingkar janji, dan kreditur dapat menuntut debitur yang telah melakukan ini wan prestasi melalui mekanisme yakni somasi dengan bertujuan mendorong debitur untuk segera memenuhi prestasinya tanpa melalaikannya atau meninggalkannya. Demikian presentasi dari kami. Semoga hasil yang didapatkan dari presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan, saya ucapkan mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.